I'm gonna talk about the COVID-19 virus. Ya, saat ini saya akan berbicara tentang virus COVID-19. Yeah. When we are talking about the COVID-19 virus, Saat kita berbicara tentang virus COVID-19 ini, the world is so afraid right now, ya, dunia sangat takut saat ini, especially in Indonesia. khususnya di Indonesia. Yesterday, I heard the news that the governor of Jakarta, Kemarin saya dengar kabar dari Bapak Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, announced the closure of the public places. dari Bapak Anies Baswedan, bahwa ada berita tentang penutupan beberapa area publik, Such as the tourism objects, seperti daerah-daerah wisata, schools, sekolah-sekolah, and even some universities in Indonesia, bahkan juga beberapa universitas di Indonesia, like the University of Indonesia, seperti Universitas Indonesia and other university, dan universitas-universitas lainnya, to dismiss their students from being studied in a campus. untuk menghimbau pada mahasiswa untuk tidak belajar di kampus. The reason for this closure, Alasan dari penutupan ini to prevent the outbreak of COVID-19 virus. untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. Even this morning I heard the news from the TV Bahkan juga pagi ini saya dengar kabar dari TV that Bapak Budi Karya was positively exposed by the COVID-19 virus. bahwa Bapak Budi Karya sudah positif terkena virus corona, virus COVID-19. This situation made Indonesian people become panic and afraid. Situasi ini membuat banyak orang-orang Indonesia menjadi panik dan takut. The question now, Pertanyaannya sekarang, what does God want us so that we as believers can avoid from this COVID-19 virus? Apa yang today's sexual? apa yang Tuhan inginkan bagi kita sehingga kita dapat terjauh dari virus COVID-19 ini yang sedang mengguncang dunia. Amin. Yeah. So outside there, the world is afraid. Jadi di luar sana dunia sedang takut. To answer this question, Untuk menjawab pertanyaan ini, there are some steps that we could do. ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Amen. Amin. So step number one Jadi langkah pertama itu is adalah don't be afraid. jangan takut. Okay, tell your neighbors. Ayo katakan kiri kanan, Don't be afraid. jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Yeah. Our enemy today is an invisible creature Musuh kita hari ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. named Satan or a devil. Namanya adalah setan atau iblis. He only comes to steal, to kill, and to destroy. Datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. That's your enemies. Itulah musuh saudara. Cannot be seen by our natural eyes. Ya, tidak bisa dilihat oleh mata fisik kita. But the existence exists. Tapi mereka itu ada. Amen. Amin. As it is written in John 10 verse 10. Sebagaimana yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 10. Amen. Amin. And then if we go further, Lalu jika kita melangkah lebih lanjut lagi, Satan uses the COVID-19 virus to intimidate the world. setan menggunakan virus COVID-19 ini untuk mengintimidasi dunia. As written in Revelation 6 verse 8. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 6 ayat 8. Yeah. So I look and behold a fair horse, Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda. and the name of him who sat on it was Death, Kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya adalah maut. and Hades followed with him. Dan kerajaan maut itu mengikutinya. And power was given to them over a part of the earth Dan mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi to kill with sword, untuk membunuh dengan pedang, with hunger, dengan kelaparan, with death, dengan sampar, and by the beasts of the earth. dan dengan binatang-binatang buas di bumi. What should we do now? Apa yang harus kita lakukan saat ini? As Pastor Joseph Prince from New Christian Church Singapore said, Seperti yang dikatakan oleh Pastor Joseph Prince dari New Christian Church Singapura, don't look at the world, jangan lihat dunia, because the world now is afraid of COVID-19. karena dunia saat ini sangat ketakutan dengan virus COVID-19 ini. Yeah. So don't look at the world. Jadi jangan lihat dunia. Amen. Amin. So what should we look at? Jadi apa yang harus kita lihat?
Jesus Christ. Yesus Kristus. Amin. Amin. So don't look at the world. Jadi jangan lihat dunia. Yeah. World is trembling now. Ya, dunia sedang gemetar saat ini. Is afraid. Takut. Afraid of COVID-19 virus. Takut dengan virus COVID-19 ini. Yeah. But the Bible says today. Tapi Alkitab mengatakan hari ini. The Bible teaches us today. Alkitab mengajarkan hari ini. Look at Jesus. Lihat Yesus. Amin. Amin. Yeah. I think it is awesome word. Saya pikir itu adalah kalimat yang sangat luar biasa. Then if we look at them, jika kita melihat mereka, we dunia, don't have to fear what they fear. kita nggak perlu takut seperti apa yang mereka takutkan. Yeah, I say that again. Saya katakan lagi, Don't fear what they fear. jangan takutkan apa yang mereka takuti. Al-tirah. Al-tirah Yeah. In Hebrew means fear not. dalam bahasa Ibrani artinya jangan takut. Yeah. The very first person that said this very famous word in the Bible. Orang pertama yang mengucapkan kalimat yang sangat terkenal ini dalam Alkitab adalah, This is the most quoted word of Jesus. ini adalah kata-kata yang selalu dikutip dari Yesus. The most spoken word of Jesus is Kata yang selalu diucapkan oleh Yesus adalah fear not. jangan takut. Fear not. Jangan takut. Say to your neighbor again. Katakan kiri kanan sekali lagi. Fear not. Jangan takut. Hallelujah. Haleluya. Yeah. So the first person that said that in the Bible was a God to Abraham. Jadi orang pertama yang Tuhan katakan pertama kali adalah kepada Abraham. When Abraham was sleeping at night, Saat Abraham sedang tidur di malam hari, God came to him in a vision. Tuhan datang kepada Abraham dalam mimpi. And God said, Dan Tuhan mengatakan, Al-tirah Abraham. Al-tirah Abraham. Al-tirah Abraham. Al-tirah Abraham. At the time, Pada waktu itu, Abraham was known as Abraham. Abraham itu dikenal sebagai Abram. Amen. Amin. Yeah. God says, don't be afraid. Tuhan katakan jangan takut. Yeah. I am your shield. Akulah pelindungmu. Yeah. And I am your great protector. Aku adalah pelindungmu yang luar biasa. Amen. Amin. Yeah. So you should remember. Jadi saudara harus ingat, God said to Abraham, jika Tuhan mengatakan itu kepada Abram, fear not, jangan takut, don't be afraid. jangan takut. And today, Dan hari ini God also said to us, Tuhan juga katakan pada fear kita, not, jangan takut. because God is our shield. Karena Tuhanlah perisai kita. God is our great protector. Dan Tuhan adalah pelindung kita yang luar biasa. Why God came to Abraham? Lalu kenapa Tuhan datang kepada Abraham? Because Abraham was a people at the time. Karena Abraham saat itu sedang takutan. That's why God came to him. Itu sebabnya Tuhan datang kepada And Abraham. now the world is afraid of COVID-19 virus. Dan saat ini dunia sedang ketakutan dengan virus COVID-19 ini. And many do not know. Banyak orang nggak tahu. Many do not believe. Banyak orang tidak percaya. If God protect you. Jika Tuhan melindungi If saudara. God care you. Jika Tuhan peduli dengan saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Yeah, because you are children of God. Karena saudara adalah anak Tuhan. Because God love you so much. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. And today, Dan hari ini God says, Tuhan mengatakan, don't be afraid. jangan takut. Fear not. Jangan takut. Because I'm your shield. Karena akulah perisaimu. I'm your great protector. Aku adalah pelindung yang luar biasa. Amin. Hallelujah. Haleluya. Yeah, yeah. I think it is a wonderful word Saya pikir ini adalah firman yang luar biasa that we may listen to. yang kita bisa dengar hari ini. Okay. Then step number 2. Yang kedua, Refresh yourself with His love. refresh dirimu dengan kasihnya. Yeah. There is a verse where Jesus was praying in the Bible. Ada ayat saat Yesus sedang berdoa di Alkitab Yeah. It was called the Great Priestly Prayer. yang disebut dengan doa imam yang agung. Yeah. That is Jesus. Itu adalah Yesus. That is the prayer of Jesus. Itu adalah doa Yesus. Amen. Amin. Yeah. So that is called in English Jadi itu disebut dalam bahasa Inggris the Great Priestly Prayer. doa imam yang agung. In John 17 verse 26, Dalam Yohanes 17 ayat 26 yeah, where he prayed, di mana dia berdoa, and I have declared to them your name, dan aku telah memberitahukan namamu and will declare it
kepada mereka dan aku akan memberitahukannya, that the love with which you love me supaya kasih yang engkau berikan kepadaku may be in them, ada dalam mereka and I in them. dan aku di dalam mereka. This is awesome, yeah, and amazing word. Ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Jesus says His love in all of us. Yesus membagikan kasih-Nya kepada kita semua. Amen. Amin. Yeah. So, step number 2, Jadi langkah kedua, you must know Jesus' love. saudara harus tahu kasih Yesus. Yeah. If you know Jesus' love, Jika saudara tahu kasih Yesus, His love is unlimited, kasih-Nya itu tidak terbatas, and His love dan kasih-Nya itu will make or escape the fear away from your life. akan menjauhkan segala ketakutan dalam kehidupanmu. Amen. Amin. Yeah. So, you are loved. Jadi saudara dikasihi. So don't just say Psalm 91, Jadi jangan hanya mendeklarkan tentang Mazmur 91. because we know that the content of Psalm 91, Karena kita tahu konten atau isi dari Mazmur 91 itu that is God's protection for us. adalah perlindungan Tuhan kepada kita. But you may not only to claim that Psalm 91's protection. Tapi saudara jangan hanya mengklaim ayat itu. So what should you do? Apa yang harus saudara lakukan? Build the intimacy, Bangun hubungan. build the relationship. Bangun hubungan. What should you get up in the morning? Kenapa saudara harus bangun pagi hari? What should you do firstly in the morning? Apa yang harus saudara lakukan pertama kali pagi hari? Of course, Tentu saja, you have to say thanksgiving to God. saudara harus mengucapkan ucapan syukur pada Tuhan. How can you give the thanksgiving to God? Bagaimana cara saudara mengucap syukur kepada Tuhan? By building the intimacy and the relationship. Tentu saja dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. You have to build your altar Saudara harus bangun altarmu in the form of a prayer. dalam bentuk doa. Yeah, you say, Lord, thank you so much. Saudara katakan, Tuhan terima kasih banyak. This morning you still give me a breath Pagi ini Engkau masih memberikanku nafas, of life. nafas kehidupan. You still give me the opportunity to survive. Engkau masih memberikanku kekuatan, kesempatan untuk hidup. Thanks, Lord, Terima kasih Tuhan for your unlimited love. untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Amen. Amin. So we should say that. Jadi saudara harus katakan itu. When you get up, Saat saudara bangun, when you rise up, saat saudara bangkit, you should do such thing. saudara harus lakukan hal itu. Amen. Amin. Yeah. So you may not, when you get up, you just having a breakfast. Jadi saudara nggak boleh baru bangun tidur langsung makan pagi. So you must remember His love. Saudara harus ingat kasihnya itu. Amen. Amin. Yeah. You must remember His love. Saudara harus ingat kasihnya itu. He loves you so much. Dia sangat mengasihi saudara. We can read once again. Yeah. John 17 verse 26. Kita bisa baca sekali lagi Yohanes 17 ayat 26. Yeah. And I have declared to them your name, Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, and will declare it, dan aku akan memberitahukannya, that the love with which you love me supaya kasih yang engkau berikan kepadaku may be in them, ada dalam mereka, and I in them. dan aku di dalam mereka. It is the perfect love Itu adalah kasih yang luar biasa. that casts out the fear. Ya, yang mengusir keluar ketakutan tersebut. The fear of COVID-19 virus. Ketakutan akan virus corona COVID-19. Okay. They close the campus. Mereka tutup kampus mereka. The reason is to prevent the outbreak of COVID-19 virus. Alasannya untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 ini. Yeah. So they study Jadi mereka belajar through the long distance study. melalui belajar jarak jauh. And I don't know about our campus. Dan saya nggak tahu tentang kampus kita. Yeah. So step number 3, Jadi langkah ketiga, trust in His faithfulness. percaya dalam kesetiaannya. Yeah. So this is very important for us as a children of God, Jadi ini sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. because many do not trust in a God. Karena banyak orang tidak percaya akan Tuhan. Yeah. Especially during this time. Sebagaimana yang terjadi selama waktu-waktu ini. So please understand, Jadi tolong pahami, it is not you clinging unto protection.
Bukan saudara yang berpegang pada perlindungan, but God protect you. tapi Tuhan yang melindungi saudara. Amen. Amin. Yeah. So what does it mean? Jadi apa artinya? Means that you must not worry about this. Artinya saudara jangan takut akan hal ini. Because God's love is enough to protect you from this COVID-19 virus. Karena kasih Tuhan sudah cukup untuk melindungi saudara dari virus COVID-19 ini. God is faithful Tuhan itu setia with His promise. dengan janji-janjinya. What is His promise? Apa janjinya? To protect you Untuk melindungi saudara from any circumstances. dalam keadaan apapun. Amen. Amin. So please Jadi tolong trust in His faithfulness. percaya dalam kesetiaannya. Maybe we can open our Bible Bisa kita buka Alkitab kita, to Thessalonians 3 verse 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. The word says, Firman Tuhan mengatakan, but the Lord is faithful, tetapi Tuhan adalah setia. yeah, who will establish you and guard you from the evil one. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Yeah. So here says, Jadi di sini dikatakan, being kept from evil is not my smartness, saat kita jauh dari kejahatan itu bukan karena kepintaran kita, or being able to avoid people who are coming. atau saat kita juga mampu untuk menjauhkan diri dari orang yang sedang batu itu bukan karena kepintaran kita. And we need the understanding. Dan kita juga butuh pemahaman dari Yesus. So that's not because of our smartness, Jadi itu bukan karena kepintaran kita, but that because we trust in His faithfulness. tapi karena kita percaya akan kesetiaannya. Amen. Amin. How many of you who trust in His faithfulness? Berapa banyak yang percaya akan kesetiaan Tuhan? Oh yes, yeah, because you are children of God. Karena kita adalah anak Tuhan. Yeah. When we are talking about the faithfulness, Saat kita berbicara tentang kesetiaan, that's not your faithfulness, bukan kesetiaan saudara. because your faithfulness Karena kesetiaan saudara itu cannot protect you from being attacked of the COVID-19 virus. tidak bisa melindungi saudara dari serangan virus COVID-19 itu. But now I'm talking about the faithfulness of Jesus Christ. Tapi saat ini saya sedang berbicara tentang kesetiaannya Yesus Kristus. So that's why today Itu sebabnya hari ini the Bible teaches us Alkitab mengajarkan kepada kita, we must trust in His faithfulness. kita harus percaya akan kesetiaannya. Because His faithfulness Karena kesetiaannya itu is strong enough to protect us from the COVID-19 virus. sudah cukup kuat untuk melindungi kita dari serangan virus COVID-19 itu. Amen. Amin. Yeah. So step number 4, Langkah keempat, be at rest. duduk dalam lindungan yang agung. Let's open the Bible. Mari kita buka Alkitab kita, Yeah, Psalm 91 verse 1. Mazmur 91 ayat 1. Yeah, the word says, Firman Tuhan mengatakan, he who dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amen. Amin. This is the sacred place, Jadi itu adalah tempat yang rahasia, the shadow of Almighty God. bayangan dari Allah yang maha perkasa. So the good place to hide is in God's presence. Jadi tempat yang paling bagus untuk berlindung adalah tempatnya Tuhan. Amen. Amin. Yeah. Because COVID-19 virus cannot be seen. Karena virus COVID-19 ini tidak bisa dilihat. The Satan also cannot be seen. Setan juga tidak bisa dilihat. Yeah. But what should we do? Tapi apa yang harus kita lakukan? We must hide Kita harus bersembunyi in a safe place. dalam ruangan atau tempat yang tersembunyi. So what is the safe place? Jadi apa itu tempat yang tersembunyi tadi? The presence of God. Hadirat Tuhan. Amin. So that is the reason why every morning we establish the hour of prayer. Itu sebabnya setiap pagi kenapa kita buat doa pagi, menara doa di kampus. Yeah. Because we wanna hide Karena kita ingin berlindung, in bersembunyi the sacred place. dalam tempat yang rahasia. And that is the presence of God. Dan itu adalah hadirat Tuhan. Yeah. If you do that, Jika saudara lakukan itu,
you will be safe. saudara akan aman. Why? Kenapa? Because God protect you Karena Tuhan melindungi saudara from the evil spirit, dari roh-roh jahat, from the Satan, dari setan, from the demon dari iblis who comes yang datang to steal, untuk mencuri, to destroy, menghancurkan, and to kill you. dan membunuh saudara. Amin. Amin. Yeah. Now we are hiding in the presence of God, Jadi saat ini kita bersembunyi dalam hadirat Tuhan. and of course will be safe Dan tentu saja akan aman. because you are in the mighty hand of Jesus Christ. Karena kita berada dalam tangan Yesus yang sangat perkasa. Okay. Step number 5: Alangkah yang kelima. be led by the Spirit, Biarlah saudara dituntun dengan roh. not motivated by fear. Jangan dimotivasi dengan ketakutan. So, what should we do now? Jadi apa yang harus kita lakukan saudara? We should train our spiritual ear. Kita harus melatih pendengaran spiritual kita. What does it mean? Apa artinya? We must listen to God's voice. Kita harus dengarkan suara Tuhan. When God gives us the instruction, Saat Tuhan memberikan interaksi kepada kita, we know what to do. kita tahu apa yang harus dilakukan. Sometimes God say, Kadang-kadang Tuhan katakan, stay tinggal or go there. atau pergi ke sana. We listen. Dan kita dengar. So now I want to ask you, Jadi sekarang saya ingin bertanya, have you ever heard the God's voice pernah dengar suara Tuhan? like Samuel? Seperti Pak Samuel? Like Pastor Samuel. Seperti Pak Pendeta Samuel? Yeah. Yeah, you should learn something from our Christian. Saudara harus belajar dari pendeta kita ini. Yeah. Now he studies taking doctoral degree in Thailand. Jadi sekarang Bapak ini sedang mengambil doktor teologi di Thailand. Yeah. Yeah. He builds also a church in Malaysia. Dia juga bangun gereja di Malaysia. Yeah. So how can that be? Bagaimana bisa seperti itu? Because he listens to the voice of God. Karena dia mendengarkan apa kata Tuhan. Amen. Amin. Because he has a good ability to listen to the voice of God. Karena Bapak ini memiliki pendengaran yang bagus akan suara Tuhan. When God says to him, Saat Tuhan berkata kepadanya, "Build my church in Malaysia," bangun gerejaku di Malaysia, he does. dia lakukan. You go to Thailand, Pergi ke Thailand, to study, belajar, taking doctoral degree of theology, ambil doktor teologi, he does. dia lakukan. Because he is able to listen to the voice of God. Karena dia mampu mendengarkan suara Tuhan. Amen. Amin. And you also, Dan saudara juga, I am sure, saya yakin, you will be able to listen to God's voice. saudara akan mampu untuk mendengarkan suara Tuhan. Amen. Amin. Because you love God. Karena saudara mengasihi Tuhan. You love the presence of God. Saudara mengasihi hadirat Tuhan. How do I know? Bagaimana saya tahu? Because every morning at 7 o'clock in the morning, you go to build the altar to campus. Karena setiap pagi jam 7 saudara udah datang, kita membangun doa pagi sama-sama di kampus itu. And this afternoon also. Dan sore ini juga. So the world is afraid. Jadi dunia sedang takut, Yeah. But COVID-19 virus attack somebody, tapi jika virus corona atau virus COVID-19 ini menyerang seseorang and we do not have the God's protection, dan kita tidak mempunyai perlindungan Tuhan, we can die. kita bisa mati. Are you ready to die now? Siap mati sekarang? No. Tidak. That's why we come to the presence of God. Itu sebabnya kita datang masuk ke dalam hadirat And Tuhan. we listen to His word. Kita dengarkan firman Tuhan. Yeah. Because His word is life and powerful. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Amen. Amin. Don't worry about that. Jadi jangan takut akan itu. Yeah, because God is faithful. Karena Tuhan itu setia. He keep His promise. Dia pegang janjinya. He shall protect our life. Dia akan melindungi kehidupan kita. So don't worry about that. Jadi jangan takut akan itu. Yeah, you will be safe Saudara akan aman because of Jesus' love, karena kasih Yesus, Jesus' faithfulness, kesetiaan Yesus, Jesus' presence hadirat Tuhan Yesus that will protect you yang akan melindungi saudara from the evil spirit. dari roh-roh setan. Amen. Amin. Amen. Amin. If you know about this, Jika saudara tahu kan ini, give God big clap. berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Okay, guys, especially for the students, university students, I tell you that here now, don't be afraid of COVID-19 virus. If you build the intimacy with the Lord, so God will
protect you. So please build the intimacy with God so you will be protected. God love you so much, and He is faithful. Amin. Amin. Okay, let's pray. Ya, mari berdoa. Okay. Lord Jesus, Tuhan Yesus, thank you so much for your protection. terima kasih atas perlindungan-Mu. Thank you for your faithfulness. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Thank you for your love. Terima kasih atas kasih-Mu. All these things we believe Semuanya kami percaya that will protect us Engkau akan melindungi kami from the attack of COVID-19 virus. dari serangan virus COVID-19. We really pray Kita percaya our nation Indonesia also is free from this attack negara kita Indonesia bebas dari virus ini because of your protection. karena kuat kuasa perlindungan-Mu, You Tuhan. are our shield. Engkaulah perisai kami. You are our protector. Engkau adalah perlindungan kami. Holy Spirit, Roh Kudus, lead us more and more lindungi kami lebih dan lebih to build a relationship with God untuk membangun hubungan dengan Tuhan and bring our spiritual eye and ear dan latih mata dan pendengaran rohani kami so that we can see, sehingga kami dapat melihat, so that we can hear sehingga kami dapat mendengar your voice, suara-Mu, where to go kemana harus pergi and what should we do. dan apa yang harus kami lakukan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Okay, give God a big hand. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita.